Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi filsafat ilmu yang mengusung tema pendekatan-pendekatan dalam pengembangan ilmu. Langsung saja, pendekatan dalam pengembangan ilmu. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi yang dapat dijadikan untuk dasar pendekatan-pendekatan dalam pengetahuan. Namun, bila ditinjau dari segi prinsip-prinsip dasar, ada beberapa hal yang paling penting, yakni sumber-sumber pengetahuan, corak pemikiran, serta ruang lingkup filsafat ilmu. Sumber-sumber pengetahuan menjadi pondasi untuk mengetahui hal sebagai salah satu aspek utama yang mendukung perkembangan pengetahuan. Secara tidak langsung, sumber pengetahuan juga membentuk pendekatan-pendekatan dalam pengembangan ilmu. Karena dari sumber inilah kita dapat mengkaji secara lebih konkret perkembangan ilmu, yang pada gilirannya menjadikannya sebagai pendekatan ilmiah yang kredibel. Langsung ke nomor 2 atau ke materi yang selanjutnya, yakni instrumen ilmu dan pengetahuan. Instrumen ilmu dan pengetahuan dibagi menjadi 4 kategori atau 4 bagian. Yang pertama ada panca indera. Kedudukan kelima panca indera ini sangat penting dalam proses memperoleh pengetahuan, meskipun indera penglihatan dan pendengaran sering disebut sebagai indera yang paling penting dalam proses mencari pengetahuan, ilmu pengetahuan. Namun, kata Aristoteles, kehilangan satu indera, maka kehilangan satu ilmu pengetahuan. Hal ini bermaksud seperti halnya seorang yang dilahirkan buta, maka ia tidak dapat melihat atau mengetahui warna-warna, bentuk, maupun jarak. Bagaimana orang yang tuli tentu tidak dapat mendengar bunyi. Paham yang menganggap bahwa indera adalah alat pengetahuan yang benar disebut sebagai kaum empiris. Indera terkadang memberi pengetahuan yang salah, seperti halnya kayu yang terlihat bengkok ketika di dasar air dan ternyata lurus ketika diangkat ke permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan instrumen pengetahuan yang dapat menutupi kelemahan panca indera. Bagian yang kedua yakni khayal atau imajinasi. Alam khayal atau imajinasi mampu menangkap bentuk-bentuk sesuatu dan warna yang diperoleh dari indera. Contohnya gunung emas yang tidak ada di dunia nyata dapat tertampung di dalam alam khayal. Dan bidadari bersayap yang tak ada di dunia nyata dapat terbayang di alam khayal. Begitupun kekasih Anda yang jauh di sana dapat hadir di dalam khayal. Bahkan bagi Anda yang belum mempunyai kekasih di dunia nyata, dapat membayangkannya bermanja serta bermesra-mesraan bersama kekasih Anda di dalam khayal tersebut. Artinya, itu semua dapat terjadi karena alam khayal juga berfungsi menggabungkan bentuk-bentuk segala sesuatu. Fungsi lain dari alam khayal atau imajinasi yaitu untuk membandingkan. Kita dapat mengatakan yang ini lebih tinggi dari yang itu ketika membandingkannya di alam khayal. Bagian yang ketiga ada akal. Nah, untuk akal sendiri, akal terbagi menjadi 2 jenis, yaitu akal murni atau yang kita
sering sebut sebagai rasio, dan akal yang jatuh atau hati. Perbedaannya terletak pada objek yang dipahami oleh keduanya. Akal jatuh atau hati lebih condong menangkap hal-hal yang bersifat pribadi, subjektif, dan relatif, seperti perasaan senang, sedih, lapar, cinta, benci, atau marah. Sementara itu, akal yang murni atau akal yang ada di dalam rasio atau pemikiran merupakan akal yang menangkap hal-hal yang bersifat umum, objektif, dan mutlak. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam kemampuannya memahami hal-hal yang abstrak atau tidak dapat dijangkau oleh indera. Keduanya juga dapat mengungkapkan esensi atau inti dari segala sesuatu. Seperti halnya banyak ilmuwan, agamawan, dan filsuf yang berpendapat bahwa akal adalah esensi utama dari kemanusiaan. Oleh karenanya, manusia tanpa akal hampir sama dengan binatang. That's weird. Lanjut yang terakhir atau keempat, ada logika. Logika merupakan alat untuk berpikir secara sistematis, sahih, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logis berarti mengikuti aturan-aturan berpikir yang benar. Seperti contoh bahwa setengah tidak bisa lebih besar dari satu. Meskipun pikiran kita dapat berfungsi secara spontan, alami, dan efektif dalam menghadapi situasi yang sederhana, jelas, dan biasa, hal ini tidak berlaku saat kita dihadapkan pada masalah yang kompleks, berliku, atau sulit, dan membutuhkan pemikiran mendalam sebelum sampai pada kesimpulan. Dari penjelasan tadi saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang terstruktur dan sistematis berlandaskan pada logika yang tepat, sementara masalah yang lebih sederhana bisa diselesaikan dengan pemikiran yang spontan, atau terjadi begitu saja, atau sesuai kebiasaan. Itu spontan. Instrumen keilmuan. Dalam beberapa hal, instrumen keilmuan disebut juga sarana ilmiah yang memiliki arti sebagai unsur-unsur alat untuk mencapai ranah keilmuan tersebut. Dan klasifikasi instrumen keilmuan di sini akan digolongkan menjadi dua bagian, yaitu komunikatif dan rasio. Satu, komunikatif. Komunikatif merupakan serangkaian dari instrumen keilmuan yang memiliki sifat menyalurkan keilmuan melalui komunikasi yang baik. Dalam hal ini ada beberapa hal yang dikelompokkan, antara lain bahasa. Bahasa merupakan simbol manusia dalam mengungkapkan apa yang ia diketahui atau yang tidak diketahui. Bahasa mempengaruhi suatu konsep, kerangka, dan pola berpikir dapat dipahami dengan baik. Yang kedua adalah matematika. Matematika adalah suatu simbol yang juga bersifat komunikatif karena matematika sendiri bisa dipahami dan diartikan dengan aturannya sendiri. Begitu. Selanjutnya adalah instrumen keilmuan rasio. Rasio merupakan sarana keilmuan di mana membangun kerangka berpikir sesuai dengan kemampuan dasar manusia itu sendiri, begitu. Di sini terdapat beberapa instrumen dari simbol rasio tersebut, yaitu bahasa dan juga matematika. Bahasa berposisi sebagai sarana ilmiah, merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapat berdasarkan metode ilmiah. Sedangkan matematika dipandang sebagai alat penting dalam pengetahuan, terutama dalam kelompok rasio. Ketika matematika digunakan sebagai sarana, muncullah pertanyaan utama dalam filsafat ilmu mengenai bagaimana seseorang dapat memahami karakteristik deduksi yang saat ini, begitu. Aturan hukum logika formal dalam konteks ini dianggap tidak mungkin suatu premis yang benar menghasilkan kesimpulan yang salah.
karena matematika menyediakan dasar untuk berpikir baik secara deduktif maupun secara induktif. Dalam beberapa situasi, matematika dapat berfungsi untuk membangun atau bahkan menghancurkan konsep-konsep tertentu. Nah, bagian poin D. Poin D itu pemahaman logika keilmuan. Menurut Popkin dan Stroll, dalam buku mereka yaitu Philosophy Made Simple dan Logic may be defined as that branch of philosophy which reflects often the nature of thinking itself, yaitu yang menjelaskan tentang logika merupakan cabang filsafat ilmu yang sangat mendasar karena semua cabang filsafat yang digunakan untuk membedakan penalaran yang baik dan penalaran yang tidak baik. Segi khusus untuk diamati dalam logika justru adalah pikiran kita. Nah, cara berpikir yang baik dan benar yang mengikuti norma atau aturan logika disebut logis atau mudah dipahami gitu. Sebaliknya, berpikir yang tidak memperhatikan tingkat logika disebut tidak logis, tidak dapat dipahami begitu. Logika menganalisis unsur-unsur pemikiran manusia. Ada 3 unsur di sini. Ada 3 unsur dalam berpikir, yaitu 1. Memahami realitas dan membentuk pengertian berdasarkan realitas itu. Yang kedua, menyatakan hubungan antara pengertian-pengertian yang ada. Nah, ini disebut dengan putusan, ya. Sedangkan yang ketiga, membuat kesimpulan atau penyimpulan, begitu. Dalam kerja ilmu, sebagai bahan berpikir logika, dipastikan kebenarannya melalui uji coba riset atau eksperimen, ya, sesuai dengan fakta yang ada. Logika menentukan mana yang lebih lurus, tepat, dan teratur. Logika juga menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang harus, begitu. Dengan menerapkan hukum-hukum yang pemikiran yang tepat dan lurus, maka hal ini menyatakan logika bukan hanya sekadar teori, tetapi juga suatu keterampilan dan keahlian dalam kecakapan, sehingga logika dikatakan filsafat yang praktis. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tentang penalaran deduktif dan penalaran induktif. Apa itu penalaran deduktif? Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum ataupun abstrak, kemudian mengolahnya untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik ataupun khusus. Proses ini dimulai dengan premis atau prinsip umum, lalu diturunkan untuk menghasilkan sesuatu kesimpulan yang berlaku dalam konteks yang lebih terbatas ataupun spesifik. Adapun penalaran induktif yaitu dimulai dari pengamatan atau fakta-fakta khusus yang kemudian digeneralisasi untuk membentuk kesimpulan yang lebih umum. Dengan kata lain, penalaran deduktif yaitu bergerak dari hal yang lebih umum menuju yang lebih spesifik, sementara penalaran induktif bergerak dari hal yang lebih spesifik menuju kesimpulan yang lebih umum. Baik, dapat kami simpulkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan melibatkan berbagai pendekatan dan instrumen yang saling mendukung, termasuk sumber pengetahuan, cara pemikiran, dan filsafat ilmu. Sumber pengetahuan menjadi dasar utama dalam memahami asal mula ilmu dan pengembangan pengetahuan secara kredibel. Instrumen keilmuan seperti panca indera, imajinasi, akal, dan logika memainkan peran penting dalam memperoleh dan menyampaikan pengetahuan. Logika keilmuan memastikan bahwa penalaran yang digunakan sahih dan sistematis. Pendekatan deduktif dari umum ke khusus dan deduktif dari khusus ke umum merupakan cara berpikir yang penting dalam pengembangan pengetahuan yang valid dan teruji. Dengan pendekatan yang tepat, ilmu pengetahuan dapat berkembang secara lebih mendalam dan aplikatif. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.